Apa kabar Bapak Ibu? Baik, sehat. Baik, saya harap kita semua sudah siap ya untuk membahas hal yang sangat menarik, yakni identifikasi kebutuhan belanja pengadaan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan meminimalisir potensi temuan. Dan kita akan bahas tuntas dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama, Mas Rahmat Salam Esos. Yang kedua, kan Andi Aryadi Cahyadi ST. Untuk penyampaian materi pertama, saya akan berikan kesempatan kepada Mas Rahmat Salam. Bapak ini sekalian, Mas Rahmat Salam ini adalah JE PBJ ahli pertama di bagian pengadaan barang jasa. Beliau ini aktif juga di media sosial, sering membedah tuntas terkait materi-materi pengadaan. Terima kasih banyak Mas Rahmat Salam telah bergabung. Izin Bapak Ibu, ada masalah koneksi dengan narasumber pertama kita. Sambil menunggu sambil menunggu perbaikan untuk Mas Rahmat Salam monitor. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, insan-insan pengadaan di Kabupaten Maros sambil menunggu perbaikan link video dari Pak Rahmat. Sedikit kata pengantar dari narasumber bahwa kenapa identifikasi ini perlu, mengingat bahwa dalam menentukan identifikasi Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami terlebih dahulu apa itu kebutuhan masing-masing OPD terkait pemilihannya, apakah akan dilakukan secara swakelola, apakah akan dilakukan dengan metode penyedia. Uh, izin ada sedikit sambil menunggu perbaikan dari narasumber, mungkin ada pengantar dari Pak Kaba. Beliau ini adalah narasumber LKPP. Mungkin kepada Pak Kaba dipersilakan untuk memberikan kata pengantar. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Bapak Ibu sekalian, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para undangan, Bapak Ibu KPA, PPTK, teman-teman dari bagian program maupun tim pengadaan lingkup Kabupaten Maros. Alhamdulillah, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk salah satu kewajiban kita adalah meningkatkan pengetahuan kita khususnya terkait dengan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena sesungguhnya kita ASN, kewajiban kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dan hak masyarakat kita adalah menerima pelayanan yang terbaik. Nah, hari ini izinkan kami sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros ingin memulai kegiatan ini dengan pertanyaan sederhana. Mengapa masih sering ditemui terjadi kelebihan pembayaran? Masih sering ditemui spesifikasi dianggap tidak sesuai. Bahkan sering didengar bahwa pekerjaan tidak optimal. Jawabannya sebenarnya seringkali bukan karena di proses pemilihannya, bukan di proses tendernya, atau dulu istilahnya lelang. Seringkali bukan karena di tahap itu, tetapi sebenarnya adalah pada tahap yang paling awal. Dan karena itu kami menyadari hal ini, maka materi ini hadir untuk membahas tahap awal ini, yaitu saat kita identifikasi kebutuhan. Di titik inilah sebenarnya kualitas pengadaan itu sebenarnya ditentukan. Kita sering mendengar istilah pepatah, garbage in, garbage out, sampah masuk, sampah keluar.
Itu dulu ya. Nah, karena itu di titik awal inilah kita ingin menentukan kualitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, peran sebagai KPA, PPTK, tim pengadaan teman-teman program itu sangat strategis. Sehingga diharapkan ketika melakukan yang namanya identifikasi kebutuhan, memastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu benar-benar dibutuhkan, benar-benar mendukung pelayanan kepada masyarakat, sehingga dia tepat spesifikasi, manfaat juga maksimal. Tapi kalau di tahap ini keliru, maka itu sebenarnya kita merencanakan kegagalan. Tetapi dari sini juga kami di bagian pengadaan barang dan jasa itu menyadari satu hal, bahwa bagian pengadaan barang dan jasa itu tidak boleh hanya hadir di tengah atau di akhir proses pengadaan, tetapi juga harus hadir sejak awal. Bagaimana bentuk hadirnya? Ternyata undang-undang memberikan amanah kepada bagian pengadaan barang dan jasa, yaitu dua hal besar, yaitu fungsi pembinaan dan fungsi pendampingan. Sehingga teman-teman yang ada di bagian pengadaan barang dan jasa itu harus proaktif memberikan bimbingan secara nyata, yaitu bimbingan teknis, pendampingan proses, maupun konsultasi hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kenapa? Karena realitanya di lapangan, faktanya, masih ada OPD yang berjalan sendiri. Tiba-tiba sudah mau dibayar, baru datang melapor, Pak, bagaimana prosesnya? Tiba-tiba sudah dianggarkan, mau jalan, tidak bisa jalan, baru datang melapor. Ini realita di lapangan, bahwa ternyata OPD sering itu masih berjalan sendiri. Kemudian kalau ada masalah, barulah teman-teman di bagian Barjas dipanggil. Kemudian sering juga didapati realita di lapangan ketika teman-teman memberikan jalan keluar, ya tentu saja jalan keluarnya diharapkan sesuai dengan regulasi, maka itu dianggap mempersulit, membuat lambat birokrasi, dan sebagainya. Nah, karena itu perlu kita duduk bersama, sering membahas bersama, bahwa teman-teman di bagian pengadaan barang jasa itu bukan sekedar tukang lelang gitu, atau tender, atau pemilihan, bukan. Tetapi dua hal yang belum dioptimalkan oleh teman-teman di luar sana, yaitu pembinaan dan pendampingan, serta ada konsultasi hukum. Jadi harapannya ke depan, jika ini kolaborasi ini berjalan dengan baik, diawali dari identifikasi kebutuhan, maka kita berharap ke depannya temuan BPK semakin berkurang, kemudian efisiensi anggaran bisa didapatkan dengan maksimal, dan yang utama adalah SDM pengadaan kita meningkat. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu para KPA, PPTK, pada teman-teman perencana atau program dan tim pengadaan yang luar biasa lingkup Kabupaten Maros. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kaba. Luar biasa pengantar dari Pak Kaba. Pada dasarnya, perencanaan yang gagal adalah sama dengan merencanakan kegagalan. Kata kuncinya adalah kolaborasi yang baik antara OPD dengan BPJPJ. Selanjutnya, untuk narasumber kita, cek para masalah. Sudah bisa? Siap. Bagaimana suara saya, Pak Moderator? Apa terdengar dengan jelas? Iya, baik sekali. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Pak Sandi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Pak telah bergabung bersama kami di